Memang perempuan yang menikah kepada lelaki Indonesia. Karena kalian tahu lelaki Indonesia yang kebanyakan datang ke sini bekerja itu di kampung itu sudah sulit. Terus kalian pula nanti kawin sama dia, kalian ikut pula dia ke Indonesia, bergantung hidup sama dia itu di Indonesia itu. Kalau malas memang tak akan makan, di mana-mana pun begitu. Rajin pun belum tentu ada kerja. Singkin susahnya di sana mencari kerja. Bang, kalau untuk awal perkenalan mereka tuh di mana sih, Bang? Di Malaysia. Malaysia. Ada pekerja, pegawai. Jadi Si laki itu tadinya kerja di sana. si AH ini kerja di Malaysia sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, seperti biasanya Iki akan nge-reaction sebuah video yang telah tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Mas Iki akan ngerekan sebuah video yang telah viral ya, maupun di Indonesia maupun di Malaysia. Kenapa Mas kok bisa viral? Karena ini ya ada ceritanya dari mbaknya ya, Mas Iki tahu dari mbaknya juga yang di tag di TikToknya Mas Iki. Ini ada lelaki Indonesia yang bekerja ke Malaysia, terus menjumpai jodohnya di Malaysia. Menikahlah beliau ini dengan orang wanita Malaysia, terus dibawa baliklah kampung ke Indonesia. Terus ceritanya dari mbaknya ini ya, Rek ya. Dari mbaknya ini katanya itu sampai kampungnya yang lelaki ini gak mau kerja, cuma minta apa namanya itu ya, minta nafkahi ke perempuannya. Walah mas sampai itu lelaki mas, tulang punggung keluarga. Kalian tuh harus mewajibkan menafkahi istri sampean dan anak sampean. Kok bisa-bisanya sampai kayak gitu mas? Malu saja sebagai warga Indonesia, sebagai lelaki mas. Aduh, kerjakan apa saja mas, yang penting halal kayak gitu ya. Oke deh, penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Jangan lupa juga dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, and share-nya, dan komen. Apa benda komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, jom. Tadi saya ada baca satu berita. Jadi beritanya itu adalah seorang wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan lelaki warga negara Indonesia. Jadi mereka ini jumpa saat si lelaki ini masih sebagai TKI ya, bekerja di Malaysia ini. Mereka bercinta kemudian menikah, and then si perempuan ini mengikut suaminya untuk tinggal di Indonesia, khususnya di Lampung. Jadi setelah sampai di Indonesia selama 2 tahun perkawinan itu, jangan salpok dengan kain saya belum saya bahas begini. Selama 2 tahun berkawin ya, si lelaki ini tuh nggak ada kerja, terus asik minta saja duit kepada istrinya. Istrinya pula kan nggak ada kerja, jadi istrinya pula selalu telepon keluarganya di Malaysia ini untuk dikirimkan uang karena suaminya itu nggak kerja. Terakhir pemirsa, si perempuan ini minta untuk dipulangkan. Jadi dia menghubungi keluarganya di kampung, and then keluarga di kampung menghubungi polisi di Malaysia menghubungi polisi di Indonesia, kemudian polisi di Indonesia membagi tahu kepada kedutaan, and then kedutaan mengarahkan polisi untuk mencari perempuan ini dan sudah dipulangkan ke Malaysia. Yang perlu saya bagi tahu di sini adalah pengalaman saya sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Saya aja orang Indonesia dulu kerja di Malaysia ini, saya sudah tanamkan dalam hati saya tidak akan mau pacaran apalagi sampai menikah dengan warga negara Indonesia yang sama-sama bekerja di Malaysia ini. Kenapa? Karena saya pun sebab miskin di kampung, sebab itu saya merantau ke sini cari duit. Dia pun sebab miskin di kampung, sebab itu merantau ke sini cari duit. Kalau sama-sama berjuang, misalnya tuh gaji dia kirim, gaji saya kirim, and then kita sama-sama buat rumah, beli tanah, itu saya boleh terima lah. Tapi kalau saya tengok di sini pacaran, buat ulang tahun pacar tuh meriah, buat makan besar-besar. Si perempuan juga gitu, kalau rambut, beli handphone ini itu selama pacaran. Bila kamu 2 orang pulang ke kampung, nihil, nggak ada apa-apa di kampung. Terus udah gitu sampai di kampung buat anak, ada anak, tinggalkan anak, merantau lagi dua-dua ke sini. Hasilnya juga seperti itu, balik lagi ke kampung, nambah anak, tinggalkan lagi, merantau lagi ke sini. Makanya saya bilang kalau mau pacaran untuk orang Malaysia juga, kalau kalian bercinta, lain kalau perempuan ya. Kalau perempuan kan yang menafkahi itu kan lelaki. Kalau kalian jumpa dengan perempuan ya, kalau laki-lakinya mapan orang Malaysia ya nggak masalah. Kebanyakannya memang perempuan luar, perempuan Indonesia yang berkawin dengan lelaki Malaysia, kebanyakannya. Agak jarang memang perempuan yang menikah kepada lelaki Indonesia. Karena kalian tahu lelaki Indonesia yang kebanyakan datang ke sini bekerja itu di kampung itu sudah sulit. Terus kalian pula nanti kawin sama dia, kalian ikut pula dia ke Indonesia, bergantung hidup sama dia itu di Indonesia itu.
Kalau malas memang tak akan makan. Di mana-mana pun begitu. Rajin pun belum tentu ada kerja. Singkin susahnya di sana mencari kerja. Makanya kalau mau kawin, usut dulu latar belakangnya. Betul saya bilang. Rontok hati saya, Rek mendengar kata-kata mbaknya ini. Tapi benar juga sih kata mbaknya. Emasnya itu yang menikahi perempuan Malaysia itu malas, Mbak. Kayak gitu ya, malas. Mas, kenapa sih sampean kok menikah kok sampean tuh gak mau menafkahi gitu loh. Heran aku sampean, Mas. Waduh, ya ampun lah. Kok bisa-bisanya sampai itu, ya Allah, buat malu Mas, buat malu lelaki Indonesia seperti saya ini Mas. Waduh, saya padahal rajin loh Mas. Sampai nih buat merontokkan hati martabat seorang lelaki TKI yang bekerja di Malaysia. Terus sampai menikah dengan orang Malaysia, terus gak bertanggung jawab. Aduh Mas. Shit dah. Oke deh, Mas Iki terjumpa lagi ini ini di YouTube ya, Mas Iki terjumpa lagi ini apa namanya ya, seperti polisi Indonesia tuh menolong ya mensiasat perempuan Malaysia ini supaya balik ke Malaysia lagi, supaya balik ke ke negaranya, terus biar lebih baik karena suaminya memang gak bertanggung jawab. Suami kayak gini memang udahlah. Aduh, ya ampun. Jom kita simak bersama-sama. Wadir Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Hamid Andri Sumantri mengatakan korban inisial N 25 tahun mendapatkan perlakuan kurang baik dari suaminya yaitu AH, pria asal Kecamatan Waikilau, Kabupaten Pesawaran. Mereka tinggal di Kabupaten Pesawaran sudah 1 tahun silam dan sudah 2 tahun menikah. N 25 tahun melaporkan kepada kedua orang tuanya di Malaysia bahwa ia sudah tidak betah dengan sang suami lantaran sang suami tidak bekerja dan tidak menafkahi keluarganya. Karena tidak pernah menafkahi, korban meminta uang kepada keluarganya di Malaysia untuk kebutuhan hidupnya. Mereka juga mempunyai 1 orang anak perempuan balita. Karena mendengar korban tidak pernah dinafkahi dan sudah tidak betah, kemudian keluarga korban di Malaysia melaporkan kepada pihak Kepala Biro Spesial Malaysia, lalu pada jam 10 malam 21 Juli 2023 melaporkan ke Bareskrim Polri dan selanjutnya Bareskrim Polri bekerja sama dengan jajaran Polda Lampung dan Polres Pesawaran menyelamatkan korban kurang dari 1 kali 24 jam. Petugas berhasil menyelamatkan korban di kediamannya di Waikilau, Kabupaten Pesawaran. Setelah diselamatkan, selanjutnya korban sudah berada di Mapolda Lampung dan akan segera langsung dipulangkan ke Malaysia. Petugas akan bekerja sama dengan pihak Kedubes Malaysia untuk kepulangan korban dan anaknya ke Malaysia, tepatnya di Selangor dengan secepatnya. Polda Lampung bersama dengan Polres Pesawaran akan melaksanakan konferensi pers terkait penyelamatan warga dari Malaysia. Dalam hal ini kronisnya sekitar bulan Agustus 2022 korban atas nama N yang bersangkutan tinggal di wilayah Pesawaran, tepatnya desa Dusun Mada Hilir, desa Mada Jaya, Kecamatan Waikilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Yang bersangkutan dalam hal ini bersama dengan keluarganya datang ke Indonesia. Di sini adanya suatu persoalan di mana adanya perilaku dari suaminya yang kurang baik. Sehingga dari informasinya dari Kepala Spesial Biro Malaysia di malam sekitar jam 10 malam dan koordinasi dengan Bareskrim Polri, kemudian berkoordinasi dengan Polda Lampung dan Polres Pesawaran, sehingga kita datangi ke TKP dan alhamdulillah tidak ada 1 kali 24 jam yang bersangkutan dapat kita selamatkan. Sementara itu, Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo mengatakan awalnya mereka bertemu di Malaysia. AH, sang suami, bekerja di Malaysia menjadi karyawan di salah satu toko serba ada.
Kemudian mereka menikah siri di Malaysia dan selanjutnya dibawa ke Indonesia dan dinikahkan secara sah. Dari pernikahan, mereka mendapatkan 1 anak perempuan balita. Jadi ini adalah suatu keluarga ya, suatu keluarga bukan tenaga kerja. Ya. Jadi dia ibu rumah tangga. Bang, kalau untuk awal perkenalan mereka tuh di mana sih, Bang? Di Malaysia. Malaysia. Adalah pekerja, pegawai. Jadi Si laki itu tadinya kerja di sana. si AH ini kerja di Malaysia sebagai karyawan di toko serba ada di sana. Dan ketemulah sama si MM ini, nikah di bawah tangan atau nikah siri, kemudian dibawalah ke Malaysia karena saya udah nggak kerja lagi ke Indonesia. Mereka tinggallah di Sisa Mada Jaya, Waihilau, Kabupaten Pesawaran. Memang tempatnya agak jauh lah dari kota. Malaysia di mana sih korban ini? Di Selangor ya, di Selangor. Umur pas pelaku dan korban? Umur yang kita akan kembalikan ini 25 tahun. Si N ini 25. Aduh. Sampai berita ini diturunkan, petugas sudah mengamankan korban dan masih mendalami dan menyelidiki apakah ada kasus tindak pidana dan pemerasan dari suami kepada korban. Jadi rek sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang berada di rantauan semuanya, jikalau kalian ingin menikah, kalian udah siap dengan segala tanggungannya, makalah menikahlah rek ya. Jadi gak kayak yang tadi tuh, ya Allah. Aduh, ini buat malu saja kalau kata Mas Sedikinya ya, ini buat malu pemuda-pemuda Indonesia kayak gini. Takutnya dibilang itu kita tuh gak bertanggung jawab. Mas kok menikah sampean Mas kalau gak mau menafkahi gitu loh. Herannya aku ya. Aduh ya. Namanya juga cinta beda negara, beginilah rek jadinya. Nasib baik ada Pak Polisi yang menolong wanita ataupun perempuan Malaysia. Oke rek, mungkin videonya sampai di sini saja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah attack di TikToknya Mas Iki udah reaction buat kalian semuanya. Dan terima kasih banyak buat kalian semuanya yang udah sokong channel ini. Mas Iki undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rek.